Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anora Yasbisa dari kelas 11 IPA 3. Sekarang, saya akan mempresentasikan pelajaran PKN mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Indonesia, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang mendiami wilayah Indonesia. Yang bersatu kami didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Negara kepulauan. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah darat dengan wilayah laut, sehingga pengertian negara kepulauan itu adalah merupakan suatu wilayah lautan yang ditaburi beberapa pulau besar dan kecil. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan pulau yang satu dengan yang lainnya. Aspek-aspek sosial. Yang pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi pembimbingan dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kedua, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat dan perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya masing-masing. Ketiga, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Pada kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Keempat, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia.
tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya cukup banyak. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Hal ini seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. C. Dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Oleh karena itu, sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia, sama-sama merasa berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. E. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. F. Letak wilayahnya yang sangat amat strategis. Maksud letak yang strategis yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. G. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. Hal ini seperti pantai-pantai di Bali, contohnya Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Juga di Sumatera, yaitu Danau Toba, Jawa Barat, yaitu Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu, dan yang lainnya. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. H. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur, yang sangat menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia, yaitu Pulau Komodo. I. Wilayahnya sangat luas, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 5.193.250 km, yang meliputi daratan yang luas dan lautan yang luas. C. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Selain hal-hal di atas, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat secara internasional atau mendunia, karena bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lainnya. C. Faktor penghambat dan pendorong persatuan. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di antaranya yaitu rasa senasib dan seperjuangan, pemaknaan ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar, kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan yang ada. Faktor-faktor penghambat persatuan, yaitu faktor internal yang menghambat integrasi nasional di era diskusi, yaitu kepentingan pribadi, disparitas kelompok dan golongan, kesenjangan ekonomi, serta kesenjangan politik. Yang kedua, konflik dapat muncul karena kurang dikelola secara baik oleh pemerintah. Yang ketiga,
Sikap etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. D. Perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap cinta terhadap tanah air. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mencerminkan sikap cinta terhadap tanah air. Contohnya dengan membawa nama baik bangsa Indonesia kepada negara-negara lainnya. Sikap membina persatuan-kesatuan di masyarakat. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.